Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Zaidatul Khair dengan NIM 0113241002 dari kelompok 3 paralel 2 pada mata kuliah DPP atau Desain Pengalaman Pengguna. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proyek yang sudah saya kerjakan dengan judul Evaluasi Desain Fitur Pencarian Aplikasi E-commerce Eksekutif. Oke, jadi yang melatar belakangi proyek yang saya jalani ini, yang pertama, eksekutif ini adalah sebuah aplikasi e-commerce lokal yang menyediakan berbagai produk pakaian, kerja, dan formal. Lalu, task yang saya pilih adalah fitur pencarian, yang dimana fitur pencarian ini menjadi salah satu fitur utama yang membantu pengguna untuk menemukan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, fitur pencarian pada aplikasi eksekutif ini perlu divalidasi melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif untuk memahami pengalaman, hambatan, dan juga persepsi pengguna saat melakukan pencarian produk. Tujuan umum dari proyek ini yaitu memahami pengalaman, hambatan, dan pola perilaku pengguna saat mencari produk menggunakan fitur pencarian di website atau aplikasi eksekutif. Lalu tujuan khusus dari proyek ini, yang pertama mengidentifikasi kesulitan pengguna saat mencari produk, yang kedua mengamati pola perilaku dan strategi pencarian pengguna, dan yang terakhir mengidentifikasi titik kebingungan dan beban kognitif. Oke, di sini ada task problem yang sudah saya jabarkan, kurang lebih ada tiga, yang dimana ini yang pertama yaitu tidak adanya auto suggest. Jadi pengguna ketika pengguna memasukkan keyword, eh, tidak ada rekomendasi atau ya fitur auto suggest yang membuat pengguna itu seakan-akan tidak dituntut tidak dituntun dalam masukkan keyword, sehingga mungkin dalam beberapa pengguna ada yang masih asing dengan istilah-istilah atau jenis-jenis kategori pakaian yang ada di aplikasi ini. Lalu yang kedua adalah strict terhadap keyword. Tidak ada pada aplikasi eksekutif, eh, dia tidak memberikan toleransi eh, terhadap kesalahan dalam masukkan keyword. Jadi ketika pengguna salah memasukkan satu huruf saja, maka hasil pencarian bisa saja tidak ditemukan. Nah, jadi fitur pencariannya ini masih strict atau masih tegas dalam keyword ya. Jadi harus benar-benar spesifik. Lalu yang terakhir adalah filter yang tidak lengkap. Jadi ketika pengguna memasukkan sebuah keyword dan hasil yang muncul, jadi ruang informasinya itu terlalu luas. Jadi pengguna itu sulit untuk mempersempit ruang pencariannya dengan menggunakan filter. Dan filter yang tersedia di eksekutif ini hanya yaitu sorting eh, berdasarkan brand dan juga harga. Jadi masih kurang umum, masih kurang umum untuk standar aplikasi e-commerce eh, pakaian ya. Nah, lalu terkait ideation dan pengambilan keputusan desain, di sini ada beberapa desain opportunities yang dimana diangkat dari permasalahan yang saya temukan berdasarkan uji coba terhadap tiga, tiga, tiga responden yang saya gunakan dan yang saya amati. Yang pertama adanya kebingungan saat memasukkan keyword dan yang saya sebutkan sebelumnya, beberapa pengguna masih banyak yang merasa asing dengan istilah-istilah atau keyword-keyword yang ada di aplikasi ini. Jadi mungkin saja ada pengguna yang terbiasa menggunakan istilah bahasa Indonesia, tetapi di aplikasi ini jadi dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua, ruang informasinya terlalu luas sehingga pengguna kesulitan mencari pakaian. Salah satu alasannya adalah dikarenakan tidak adanya fitur filter yang cukup untuk menunjang aktivitas pencarian mereka.
Lalu yang ketiga yaitu keywordnya harus spesifik karena sistem tidak mentoleransi terhadap kesalahan keyword yang dimasukkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, filter tidak lengkap sehingga kurang mampu untuk mempersempit pencarian sesuai yang pengguna inginkan. Lalu untuk mengatasi permasalahan ini, saya melakukan metode ideation yang dimana saya menggunakan salah satu metode yaitu how might we. Jumlah ide yang bisa saya hasilkan itu 10 dan saya mengevaluasi semua ide yang saya dapatkan dengan melalui matriks prioritas. Nah, berikut merupakan how might we yang sudah saya susun dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya mungkin pikirkan, yang mungkin pengguna pikirkan, sudah saya sorting berdasarkan to word, just right, dan to narrow. Jadi outcome atau hasil kesimpulan dari how might we ini adalah menyelesaikan permasalahan di pertanyaan bagaimana kita membantu pengguna menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan yang lebih efisien. Mungkin ini cenderung luas, tetapi merupakan salah satu fungsi dari fitur pencarian adalah uh, mempermudah pengguna untuk melakukan pencarian terhadap produk yang mereka inginkan. Karena pengguna sendiri ingin produk yang mereka temukan itu ditemukan lebih cepat. Nah, mungkin ini ada beberapa ide yang saya susun yang berdasarkan effort dan impact. Jadi di sini saya menyusunnya berdasarkan low impact, high impact, dan low effort, high effort. Nah, secara logika memang yang paling menguntungkan itu adalah low effort tapi memiliki impact yang tinggi, yaitu auto suggest keyword saat mengetik, didomain suggestion atau yang dimana dia tuh melakukan toleransi terhadap kesalahan keyword, lalu typo correction ini mungkin hanya tambahan, lalu search history dan recent research ini dia berfungsi sebagai mempercepat proses pencarian dan menurunkan beban kognitif uh, beban kognitif pengguna terhadap produk yang mereka cari secara berulang. Nah, ini merupakan hasil workflow dari uh, aplikasi eksekutif yang sudah saya evaluasi berdasarkan hasil uh, penelitian saya terhadap pengalaman pengguna. Di sini ketika pengguna melakukan pencarian, maka dia akan masuk ke page pencarian. Nah, di sini ada riwayat pencarian yang mana ini merupakan fitur baru yang dimana di aplikasi eksekutifnya sendiri ada. Lalu ada auto suggest yang dimana ketika kita memasukkan keyword maka sistem akan mencoba menebak uh, apa yang dimaksud pengguna sehingga pencarian itu bisa lebih mudah dilakukan, dan ini terbukti dari hasil uh, user testing yang akan saya tunjukkan selanjutnya. Dan ini dari tampilan baru ini ada tampilan yang dimana menunjukkan filter uh, dapat digunakan ya, karena di aplikasi sebelumnya filter ini uh, tidak ditampilkan seeksplisit ini. Nah, lalu di sini ada 4 filter yang dimana filter ini bisa langsung bisa digunakan ketika uh, hasil pencarian muncul. Konteksnya ini hal ini dilakukan agar pengguna dapat melihat perubahan secara langsung terhadap filter yang mereka terapkan. Di sini ada filter berdasarkan kategori. Kategori ini terdiri dari jenis kelamin dan juga kategori pakaian yang berdasarkan jenis kelamin. Lalu ada ukuran ukuran pakaian, lalu bahan pakaian, dan harga yang terdiri dari harga minimum dan harga maksimum. Sehingga ketika filter harga ini diterapkan, maka halaman tampilan akan menampilkan pakaian yang harganya itu memang berada di interval minimum sampai maksimum. Nah, untuk melakukan pengujian, saya menggunakan metode unmoderated remote visibility testing. Jadi, unmoderated
itu dia tanpa panduan, remote visibility dia jarak jauh gitu. Jadi testing yang dimana pengujiannya itu dilakukan secara jarak jauh tanpa panduan langsung dari saya. Lokasinya itu jarak jauh, jadi di tempat kediaman masing-masing user, dan sifat pengujiannya unmoderated atau akses tes kapan saja via tautan. Nah, kebutuhan alat atau materialnya itu platform maze, laptop atau handphone, video recording, lalu consent form. Metode keberhasilan yang digunakan yaitu time on test atau durasi pencapaian produk, test sukses, berhasil menemukan, satisfaction yaitu puasan, error, misclick rate atau misalkan klik. Oke, dari kita akan mulai terlebih dahulu dari hasil pengujian fitur pertama yaitu kolom pencarian. Di sini dapat dilihat dari heat map bahwa user bisa menggunakan fitur ini secara secara lancar lah. Nah, di sini dapat dilihat ya, di page ketiga ini kita dapat melihat bahwa memang fitur auto suggest ini memang beneran kepake, yang dimana kebanyakan uh, kebanyakan pengguna lebih memilih menekan hasil auto suggest dibandingkan melalui uh, apa ya, tab yang mengarahkan langsung ke hasil pencarian. Jadi sebenarnya ini alurnya bakal sama aja menunjukkan ke page hasil pencarian, tapi kebanyakan pengguna memilih untuk menekan fitur atau uh, fitur dari auto suggest ini. Yang digunakan respon ini yaitu 10, average durasi yang mereka lalui itu 41, sukses rate 100%, drop off-nya 0, misclick rate-nya 33, satisfaction 4,9 per 5. Misclick yang ditunjukkan ini mungkin karena mereka menekan keyboard, yang sebenarnya keyboard ini uh, berhasil di salah satu huruf saja. Mungkin itu kesalahan saya dalam membuat prototype. Lalu hasil pengujian fitur kedua yaitu filter kategori, yang dimana tasnya itu kita akan mencari uh, jenis kelaminnya itu wanita dengan kategori sleeveless. Nah, berdasarkan hasil, uh, user bisa melakukan tes ini dengan sangat baik, dan mereka sangat mengerti dengan apa yang sudah disediakan oleh fitur ini. Dengan average duration yaitu 35 detik, 35,4 detik, success rate 100, drop off 0, misclicknya 14,7 dengan satisfaction 4,7 per 5. Lalu lanjut ke fitur ketiga, instruksinya itu yaitu menggunakan filter ukuran pakaian untuk memilih ukuran pakaian L dan XL. Dan di sini dapat dilihat uh, pengguna juga benar-benar mengetahui cara menggunakan fitur ini dengan baik, dan kita dapat melihat success rate-nya 100%, average duration-nya 23,6 detik, drop off-nya 0%, misclick-nya 14,9%, dan satisfaction 4,8%, 4,8 per 5. Lalu fitur keempat yaitu menggunakan filter bahan pakaian untuk memilih bahan pakaian katun. Nah, di sini lagi-lagi user memang benar-benar mengetahui cara menggunakan fitur ini, sehingga learnability-nya itu yang sangat tinggi untuk desain yang saya rancang ini. Average duration-nya yaitu 21,4 detik, success rate-nya 100, drop off 0, misclick-nya 11,8, dan satisfaction-nya 4,8 per 5. Dan fitur yang terakhir yaitu filter harga. Instruksi pada filter harga ini yaitu memasukkan harga minimum dan harga maksimum. Uh, di sini user juga sudah mengetahui cara menggunakan fitur filter ini, sehingga misclick-nya itu di sini relatif rendah yaitu 2,4%, success success rate 100%, average duration-nya 21,9 detik, dan satisfaction-nya 4,9 per 5. Nah, di sini mungkin ada beberapa insight yang bisa kita dapatkan dari hasil pengujian tadi. Yang pertama, kita mulai dari findability dulu. Temuan positifnya, pengguna dapat menemukan dan menggunakan
fitur filter tanpa kesulitan berarti. Nah, ini dibuktikan dengan adanya sukses rate-nya yang semuanya 100% dan score-nya itu lebih dari 4,5 per 5 ya. Jadi di sini hitungannya sudah satisfaction, udah tinggi lah. Sehingga insight yang kita dapatkan, pengguna dapat menemukan fitur pencarian dan filter dengan cepat tanpa memerlukan bantuan atau petunjuk tambahan yang saya berikan. Lalu sepertinya tidak ada masalah, jadi sehingga positive finding. Lalu lanjut ke navigation. Teman positifnya, alur navigasi antar fitur berjalan lancar dan mudah dipahami. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada peserta yang gagal menyelesaikan dengan drop off rate seluruh tas yaitu 0%. Rata-rata detik penyelesaian juga kurang dari 50 detik. Lalu insight yang kita dapatkan, struktur navigasi dan peletakan fitur sudah sesuai dengan ekspektasi pengguna. Hal ini dikarenakan saya merancang berdasarkan ya standar standar e-commerce saat ini. Lalu security-nya tidak ada masalah sehingga positive finding. Lalu error prevention. Temuan positifnya, pengguna jarang melakukan kesalahan saat menggunakan fitur filter. Hal ini dibuktikan dengan adanya dengan task misclick rate, yaitu dia kurang dari 20%. Nah, lalu insight-nya itu komponen termuka cukup jelas sehingga kesalahan pengguna tidak menghambat penyelesaian tugas. Lalu security-nya eh, minor atau rendah karena mislead masih terjadi di beberapa filter, namun tidak menyebabkan kegagalan tugas. Lalu feedback dan user satisfaction, temuan positifnya pengguna memberikan penilaian kepuasan yang sangat tinggi terhadap prototype. Hal ini dibuktikan dengan nilai kemudahan yang berkisar 4,7 sampai 4,9 dari 5. Tidak ada nilai di bawah 3 atau nilai 1 atau 2. Lalu insight dari hal ini, yaitu prototipe berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pencarian dan penyaringan produk dengan security-nya tidak ada masalah, berarti positive finding. Lalu visual design dan konsistensi, ada temuan negatifnya. Jadi beberapa pengguna masih menilai aspek tipografi masih dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan tampilan aplikasi. Hal ini dibuktikan dengan kutipan satu pengguna, yaitu dia mengkritisi terkait font yang kurang menyesuaikan dengan visual aplikasinya yang menggunakan tema minimalis dan modern. Ya, berarti insight-nya walaupun sebenarnya kritik ini tidak mengganggu penggunaan sistem, tetapi konsistensi visual memang menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan kesan profesional aplikasi. Lalu sepertinya minor atau rendah karena walaupun ya ini kan karena ini dilihat dari persepsi visual, jadi tidak berdampak pada keberhasilan penyelesaian tugas. Lalu refleksi diri, untuk UX goal yang tercapai yaitu efisiensi, pengguna dapat menyelesaikan tugas dalam waktu relatif cepat. Lalu effectiveness, seluruh pengguna berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan. Ease of use, mayoritas pengguna memberikan penilaian mudah yang sangat tinggi. Lalu learnability, pengguna dapat memahami cara menggunakan fitur tanpa memerlukan bantuan tambahan. Lalu yang terakhir adalah user satisfaction. Sebagian besar pengguna memberikan umpan balik positif terhadap pengalaman pengguna aplikasi. Lalu untuk UX goals yang belum sepenuhnya tercapai, yang pertama adalah visual appeal atau aesthetic experience. Jadi yang tadi sebelumnya beberapa pengguna masih memberikan masukan terkait pemilihan font agar lebih sesuai dengan tema aplikasi yang modern dan minimalis. Lalu error reduction, karena masih ditemukan beberapa misklik pada beberapa tugas meskipun tidak mempengaruhi keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi masih ada misklik walaupun pada akhirnya mereka berhasil melakukan tas tersebut dengan baik. Nah, what if jika proyek ini dilanjutkan, mungkin akan ada beberapa
hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, lakukan perbaikan visual terhadap aspek tipografi dan konsistensi desain yang terbuka berdasarkan kritik dari beberapa pengguna. Lalu melakukan pengujian dengan jumlah responden yang lebih banyak dengan latar belakang pengguna yang lebih beragam. Lalu melakukan usability testing lanjutan untuk mengurangi misklik dan meningkatkan efisiensi interaksi pengguna. Lalu eh, terkait insight yang saya dapatkan dengan belajar di PP ini, jadi dengan melalui proses design thinking, saya dapat memperoleh pemahaman bahwa desain yang baik itu tidak hanya berfokus pada tampilan visual, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan perilaku pengguna. Lalu tahapan empathize dan define membantu mengidentifikasi masalah yang benar-benar dialami pengguna, sedangkan prototyping dan testing memungkinkan validasi solusi sebelum dikembangkan jadi produk. Selain itu, umpan balik pengguna seringkali mengungkap aspek-aspek kecil yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh perancang, sehingga preferensi terhadap elemen visual dan konsistensi desain. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait proyek saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengerjaan proyek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.